salam. Sekali lagi, selamat pagi semua. Jadi ini kita masuk di pembelajaran informatika ya. Pak, karena masih guru baru nih di sini. Ya, guru baru ya. Jadi kalian kayaknya Bapak lihat karena kalian pun siswa baru juga kan. Kita sebelum informatika baru kali pertama ya di SMA. Baik. Dan beberapa kali pertemuan. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Kalau sakit, kalau bisa jangan sekolah ya. Sehat dulu. Oke, kalau sehat semua, hadir semua ya hari ini. Mungkin ada yang izin atau tanpa keterangan? Baik. Semangat untuk belajar hari ini. Oke, kita masuk di pembelajaran kita. Yang perlu fokusnya. Sudah kirimkan di wadah kita ya melalui Google Classroom. Sudah semua melihatnya dari malam atau sebelumnya sudah ada kami berikan modul ajarnya. Nah ini pembelajaran kita di hari ini tentang berpikir profesional. Ya, baik. Nah ini dimensi profil lulusan yang harus Anda miliki. Dimana diantaranya harus bisa bernilai kritis, kreativitas, kolaborasi dan komunikasi. Ya, coba cerita yang paling belakang. Bacakan dulu yang pelajaran. Atau yang berkacamata. Coba bacakan dulu nak. Jelas ya? Kacamata. Sambil ngecek tulisannya. Jelas? Enggak jelas. Nah ini kamu. Bacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran Besar suaranya. siswa dapat memahami prinsip berpikir komputasional dan menggunakannya untuk merancang strategi pemasaran produk kerajinan secara kreatif dan sistematis. Oke, terima kasih. Kayaknya masih baru nih, agak-agak takut ya bacanya. Jadi ada apa tadi? Memahami prinsip berpikir komputasional. Nanti kita akan belajar gimana sih berpikir komputasional itu. Lalu menggunakannya untuk merancang strategi pemasaran produk kerajinan secara kreatif dan sistematis. Oke, saya yakin semua Anda memiliki perangkat yang namanya smartphone. Ada? Anda semua memiliki media sosial? Ada? YouTube ada? Facebook? Tidak. WA sering dipakai biasanya familiar? TikTok yang lebih familiar? Instagram? Bisa tanya dulu, media sosial yang ada itu biasanya kalian gunakan untuk apa? Nonton apa? Ya, nonton TikToknya maksudnya lebih kepada konteksnya apa nih? Ya, apa? Hiburan. Oh, hiburannya. Ada tak yang lihat sambil belanja gitu? Yang memasarkan? Ada. Siapa yang sering lihat? Atau sering belanja COD? Saya. Oh iya. Atau kalian juga yang mungkin memasarkan produk lain? Ada? Pernah? Dicoba? Pernah? Nggak pernah? Tidak laku. Ya nanti kita lihat gampang bisa langsung. Ya, ini contoh nih kerajinan lokal. Mama ini biasa mungkin di kampung bisa buat kerajinan kan? Apa namanya? Raga, ya. Apa lagi? Tarina. Nah, tarina kan? Sampai Pak. Iya. Sebenarnya Anda bisa menggunakan media itu. Atau kalian ada yang senang, Pak, saya suka buat manik-manik, saya buat menjadi gelang, kalung, banyak ya. Nah, kerajinan yang bisa kita gunakan di media sosial untuk dipasarkan. Ya, apalagi kalian ini selaku generasi apa kalian ini? Z. Nah, Anda ini generasi ke depan, ya, emas, ya, yang
ya bisa dipasarkan ya. Nah, melalui platform apa dibilang seperti produk-produk yang ada marketplace ya. Seperti apa tadi disebutkan Anda tadi? Belanja di Shopee, banyak ya sekarang ya, selain Shopee ya juga. Iya, Lazada, banyak ya. Tuh. Bentuknya. Ya, bisa dipasarkan melalui TikTok, Instagram. Dilihat loh, pemasaran lokalnya, pasar lokalnya bisa saja yang belanja mungkin dari luar negeri kan, wah keren nih. Banyak tuh orang-orang yang pecinta seni yang hari ini Anda lihat kan. Apa contohnya yang lagi viral, yang sampai orang dunia suka dengan dance-nya di TikTok ikut. Pacu jalur. Kan banyak kan, pacu jalur masuk di antaranya kan. Itu kan bagian dari seni. Perlombaan yang melakukan sebuah gerakan lalu menjadi viral. Anda bisa juga. Tapi konteks hari ini kita melihat di ya hasil karya Anda berupa kerajinan. Baik, masuk di materi yang kita lihat di awal tadi. Apa ada tadi? Tentang berpikir komputasional. Jadi apa itu? Coba baca dulu. Yang belakang. Sana. Baca nak, terus sana. Berpikir komputasional, cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Ya, jadi kita harus membuatnya secara sistematis. Berarti nanti ada tahapannya. Apa sih berpikir komputasional itu? Nah, menyelesaikan masalah. Nanti ada tuh bahan yang harus kita selesaikan. Lalu apa? Membantu manusia untuk menggunakan angka yang tuh disampaikan di awal. Jelas, terstruktur dan bisa dijalankan komputer. Itu dikaitkan dengan IT atau IT bahasa diri kan? IT apa IT? Informasi teknologi. Oke. Ini langkahnya di komputerisasi tadi, berpikir komputasional. Yang pertama apa? Komposisi. Nah, dari komposisi yang kedua pengetahuan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Ya, nah komposisi itu apa? Memecahkan masalah besar. Yang kedua Mencari kesamaan ya, atau mulai perbedaan. tahu ada nanti kesamaan atau kemiripan di hasil produk seni budaya kalian ada itu. Abstraksi, cari informasi penting. Dulu yang tidak perlu diabaikan. Lalu selanjutnya menyusun langkah-langkah penyelesaian. Oke, dari berpikir komputasional ini sudah bisa dipahami? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada sekarang kita masuk di intinya ya, kita bagi kelompok. Buat berapa kelompok kemarin yang saya minta? Ada berapa kelompoknya? Ya, kita buat 5 kelompok. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Yang Bapak siapkan di Google Classroom. Ya, ya, silakan. Ada yang mau pakai Canva boleh, atau kalian mau gunakan aplikasi lainnya ada yang berupa video, CapCut atau apa? Ada, silakan. Ya, jadi boleh dengan infografis, video atau apa ya. Nah, dipasarkan nanti hasil produk. Ada? Yang ditanyakan lagi? Cukup dengan waktu yang diberikan? Oke, setelah nanti selesai, wadahnya dikumpulkan, nanti akan kita spin siapa yang kelompok yang akan maju dulu. Ya? Jelas? Oke, nanti silakan dikirimkan sebelum waktunya selesai ya. Silakan untuk dikerjakan.
kirim ke bapak. Nah, kirim ke pengurus kelas aja kalau nggak bisa. Kalau bisa dulu transfer bisa. Lebih bagus sih. Gimana? Apanya Pak? Nah, selesai. Ya. Kirim ke rumah teman-temannya. Udah selesai. Udah. Ayo waktunya ya. Wah, ekstra. Pakai PPT ekstra. Itu mana tuh masukkan? Belum Pak. Udah lah.
Algoritma. Langkah-langkah penyelesaian. 1. Siapkan kertas dan gambar di atas kertas. 2. Warnai bagian tubuh, kepala, dan kaki gaza dengan warna merah atau putih. 3. Tuliskan lem pada bagian sayap. 4. Tempel biji jarum mengikuti bentuk sayap. 5. Warnai perisai dengan warna sesuai simbol manusia. 6. Tambahkan tulisan Bhinneka Tunggal Ika di bawah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Silakan yang moderatornya bagi diberi ruang saja. Boleh. Saat keluar ya, dipek kanan kiri kanan. Balik. Dipek. Iya, ada. Nah, lanjut. Yang mana, Nak? Silakan tadi udah dibuka ruang tanya jawabnya. Ayo, siapa yang tadi bertanya? Sebenarnya Pak, di pembuatan untuk kelompok mereka udah bagus, cuman yang kurangnya representasi ya Pak. Ya, presentasi di mana? Yang kurang itu fotonya Pak. Ini juga kurang. Dibesarin lagi kalau bisa. Wah, Kecil ya. ya Pak. Ya, itu salamnya. Bagus. Pertanyaan lain satu lagi? Oke, ya. Tutup, moderator tutup. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kita lanjut Nak, ya. Lanjut kelompok yang akan maju. Boleh. Kan pertanyaan kritik ke satu. Lanjut ya. Yang mana ya? Yang mana yang kelas? Ini ya. Yang mana ya? Bisa ya? Silakan. Dikat-kat ya. Selamat pagi semuanya. Nah, cukup yang ini aja Nak, nanti dijabarkan yang ini aja ya, yang bahannya ada. Yang teori nggak usah lagi. Oke, lanjut. Besarkan suaranya Nak, nggak kedengaran.
Silakan, boleh kan pertanyaan, kritik dan saran. Silakan nak. Yang warna-warna tadi Pak, yang ini kan harus susunan warna beras hijau. Yang susunan warna itu mereka harusnya lebih susun warna beras hijau untuk tema gunung, susun warna merah putih dari misalnya kayak hijau untuk tema gunung, susun warna itu harusnya kan itu untuk merah putih kan susun warna. Ya, redaksinya untuk merah putih ya. Silakan ditutup siapa dalam kegiatan dan yang mana tadi nak? Ini bukan ya? Bukan. Yang ini Pak. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Inilah kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Lili. Saya sekali nama saya Reski Fedia. Nama saya Agnes Sinairen. Nama saya Devi Clara. Nama saya Jenevian Kanusari. Kami akan membacakan hasil diskusi kami mengenai berpikir sederhana. Pertama dari komposisi. Dekomposisi bagian 1, satu bentuk utama. Terdiri dari gambar bendera merah putih, ada susunan biji-bijian yang membentuk huruf X, tulisan Indonesia di bawah. Nah, kemudian ada bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan ialah beras putih untuk bagian bentuk bendera, kemudian ada beras merah atau beras yang diwarnai merah untuk bagian bendera merah. Kemudian kacang tanah untuk garis diagonal X, kemudian kacang hijau untuk bingkai tulisan itu. Teman-teman bisa lihat gambar ini. Tiga pola bentuk. Bendera merah putih dibuat dari dua bagian warna, merah di atas dan putih di bawah. Kemudian ada susunan diagonal membentuk huruf X atau menggunakan biji kacang hijau. Kemudian ada tulisan Indonesia dibingkai oleh kacang hijau. Keempat ada makna atau konsep, menggambarkan identitas bangsa Indonesia lewat bendera merah putih, menggunakan hasil bumi batas dan kacang-kacangan sebagai simbol kekayaan dan ketahanan kami. Kemudian ada pengenalan pola bagian 2. Kok bagian 2 Pak? Ada bagian 1? satu ya, start Pak. Terlalu melaju. Ini Pak, dari bawah. Nah, sekarang kita di pengenalan pola. Pertama, pola simetri. Gambar menunjukkan simetri bilateral di mana dua bendera disusun menyilang secara seimbang di kanan dan di kiri. Kemudian
mempergampang sih. Biasanya kalau Oke, terutama pada pembelajaran di berpikir profesionalnya gimana? Mampu memecahkan masalah. Ya, waktu saya mencapai masalahnya ya. Oke, kalau ada tantangannya sudah bisa juga mendapatkan solusinya. Kalau yang ini tantangannya dari yang hasil karya kan gimana? Saya mendesain melalui media digital. Oke, kalau yang di kelompok ini, bagaimana bikin tulisannya terlalu gitu, cuma sudah bagus semua. Yang ini yang peta Indonesia juga, yang dari bahan yang berbeda. Bagaimana? Nak? Tantangannya tidak ada, mudah. Ya, Pak, karena tidak biasa. Oh, sudah biasa ya, bahannya tidak terlalu rumit ya. Nah, jadi ini seperti yang disampaikan tadi refleksi. Jadi ada pengalaman yang kalian dapatkan, ya. Kan hasil produk Anda nih. Jadi nanti Anda juga tantangannya harus bisa memasarkannya. Ya. Nah, tantangannya bagaimana cara memasarkannya? Kita pasarnya mau ke lokal kan, domestik atau sampai ke nasional atau internasional dari produk lokal kita. Lalu solusinya bagaimana untuk mengatasi tantangan? Ya. Oke, ini di refleksinya. Jadi dapat kita simpulkan di refleksi. Saya minta satu orang baca. Kamu nak baca? Misalnya refleksi. dari refleksi ini kita dapat belajar bahwa berpikir tentang rasional bukan hanya teori, tapi cara berpikir untuk menyelesaikan masalah nyata. Dengan menyadari tantangan dan solusi, kalian akan lebih siap saat menghadapi masalah serupa di dunia nyata. Oke, jadi begitu ya. Dari teori yang sudah kita bahas, Anda harus bisa berpikir proporsionalnya, tahapan-tahapannya. Ya, jadi tidak hanya teori. Dan kalian juga sadar bagaimana tantangan itu ada dan solusi dari menjawab tantangan. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ya. Silakan untuk tugas. Tadi kan sudah tugasnya sudah semua tadi dikirimkan. Oke. Silakan.